Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Mari siapkan hati untuk kita bisa menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu pada pagi ini. Kembali kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini, kembali kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, setiap kali menghadapi permasalahan hidup biasanya kita langsung mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan situasi, mengkambing hitamkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan. Ini menunjukkan kita memiliki cara pandang yang salah terhadap rancangan Tuhan. Kita selalu menginginkan hari-hari yang kita jalani tanpa masalah, tanpa ujian, tanpa tantangan, dan nyaman. Kita berharap rancangan Tuhan berjalan seperti yang kita inginkan. Kita ingin Tuhan menggenapi rancangannya dengan jalan yang mulus. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Bagian kita adalah tunduk dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebab untuk masuk ke dalam rancangannya, kita harus siap mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Rancangan Tuhan selalu baik adanya. Namun dalam prosesnya terkadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak dan tidak nyaman. Kalau kita memberontak kepada Tuhan saat diproses, maka proses yang harus dijalani justru akan berlangsung lama. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Supaya kita kuat dalam menjalani proses, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam Kristus ada penundukan diri kepada kehendak Bapa, kerendahan hati, kasih, dan belas kasihan. Dengan meneladani Kristus, kita akan mampu merespon setiap proses dengan sikap hati yang benar dan tetap bisa bersyukur. Orang yang memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus
akan bersepakat dengan Tuhan, menaklukkan kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan dan taat. Firman Tuhan di dalam Amos 3 ayat 3, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Saudaraku, miliki pikiran perasaan seperti Kristus, berpikir seperti Kristus berpikir, dan punya hati seperti Dia adalah kunci kemenangan dalam menjalani proses. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu pagi ini. Tuhan, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Tuhan, Engkaulah yang selalu memberi kebaikan dan kemurahan, sehingga kami dapat memiliki kemurahan hati, kasih, dan belas kasihan kepada semua orang. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.